Secara umum, pelaksanaan Stranas ini telah berjalan dengan sungguh sangat baik. Terdapat 50 kementerian lembaga yang capaiannya melebihi 70% di atas target 62,5%. Tercatat 53 kementerian lembaga dan 542 pemerintah daerah telah melaksanakan 11 aksi dan 27 sub-aksi pencegahan korupsi. Aksi nasional pencegahan korupsi ini akan menjadi lompatan kemajuan dalam pencegahan korupsi di Indonesia dan mendukung reformasi birokrasi yang berorientasi kepada hasil, bukan hanya sebatas kepada prosedur. Utamanya di tengah masa krisis pandemi COVID-19. Masa krisis ini menuntut kita untuk bekerja semakin ekstraordinari, semakin kuat lagi, semakin keras lagi, dan pemerintah dituntut bekerja secara cepat tanpa melanggar ketentuan birokrasi yang berlaku. Untuk itu, dibutuhkan fleksibilitas dan prosedur birokrasi yang sederhana, transparan, dan efisien yang saya yakini akan tercipta melalui berbagai diskusi yang dijalankan oleh Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini. Saya yakin kerja Anda akan sangat berarti bagi bangsa dan negara. Sukses selalu. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi merupakan bagian dari arah kebijakan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, khususnya kegiatan prioritas penguatan sistem anti korupsi. Hari ini kita masih menyaksikan praktik korupsi oleh penyelenggara negara, masyarakat, bahkan pebisnis. Perizinan, tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum, dan birokrasi adalah yang sering menjadi arena praktik korupsi. Karena itu diperlukan upaya bersama yang terpadu dan terfokus untuk menihilkan terbentuknya peluang praktik koruptif, termasuk melakukan penindakan yang dapat menimbulkan efek jerah. Upaya bersama dari berbagai pihak perlu mendapatkan apresiasi sekaligus menjadikan inspirasi bagi individu maupun kelompok masyarakat dan aparatur negara yang ingin mereplikasi di instansinya masing-masing. Kami berharap upaya mereplikasi upaya pencegahan dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menjadi contoh mulai dari program, perencanaan, dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Upaya kolaborasi dan inovasi dalam langkah pencegahan sebagaimana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi secara terus-menerus dilakukan sehingga tercapai cita-cita bersama untuk mewujudkan kondisi anti korupsi demi pembangunan bangsa dan negara yang lebih baik. Tindak pidana korupsi masih merupakan permasalahan penting yang dihadapi bangsa kita. Tindak pidana korupsi berdampak sistemik, menghambat kesejahteraan, investasi, dan bahkan pembangunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Haji Ma'ruf Amin terus berkomitmen dan memprioritaskan setiap upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Saya sangat mengapresiasi setiap upaya preventif yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dimandatkan kepada 53 kementerian lembaga dan seluruh pemerintah daerah tahun 2019-2020. Saya berharap agar upaya-upaya pencegahan yang telah dilaksanakan oleh kementerian lembaga dan pemerintahan baik pusat maupun daerah tersebut agar dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Sehingga pencegahan korupsi tidak hanya menjadi program dan kegiatan seremonial saja, tapi lebih jauh lagi dapat menjadi sebuah kultur birokrasi yang inher dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan publik dari setiap instansi pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah terbukti dan berhasil dengan baik sedianya agar dapat direplikasi baik oleh setiap instansi maupun dalam program
dan kegiatan, sehingga upaya pencegahan korupsi dapat terselenggara melalui best practices yang ada. Praktek baik pencegahan korupsi yang dihasilkan dalam strategi nasional pencegahan korupsi akan didorong oleh KPK, oleh Kemendagri, oleh Kemenpan RB, oleh Kepala Staf Presiden dan Bappenas, serta didukung oleh pemerintahan instansi dan pemerintah daerah dalam upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam area pengawasan sekaligus mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan tata kelola pemerintahan yang ada. Mari terus kita berkomitmen untuk meningkatkan kinerja Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dalam upaya untuk membangun efektivitas efisiensi dalam mengawal target-target pada masing-masing agar bisa lebih fokus, terukur, dan berdampak langsung kepada masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah. Oleh karena itu, mari hal-hal yang bersifat administratif dan hal-hal yang bersifat tata kelola pemerintahan harus kita wujudkan dalam upaya pencegahan korupsi. Korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan keuangan negara dan bukan hanya sekedar merugikan perekonomian negara, tetapi korupsi termasuk dalam kejahatan yang luar biasa melawan kemanusiaan, karena korupsi merampas hak-hak rakyat, hak-hak asasi manusia. Banyak negara yang gagal mewujudkan tujuannya karena kejahatan korupsi. Untuk itu, mari segenap anak bangsa menghentikan praktik-praktik korupsi dan mari kita berkomitmen untuk tidak korupsi. Menjelang 2 tahun Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, KPK dan segenap instansi telah melakukan upaya untuk melakukan pencegahan korupsi. Berbagai praktik baik telah kita upayakan dan kita jadikan contoh untuk kita lakukan perbaikan guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Pemberantasan korupsi bukan hanya pekerjaan KPK, tetapi pekerjaan segenap anak bangsa. Untuk itu, mari kita bekerja melakukan pemberantasan korupsi melalui pendekatan pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan korupsi. Dalam kesempatan yang baik ini, saya Firly Bahuri, Ketua KPK, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh instansi, kementerian, lembaga yang telah bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh untuk mewujudkan aparatur penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi. Selanjutnya, kami mengajak untuk semua anak bangsa berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya korupsi adalah musuh kita bersama. Mari kita lawan korupsi, dan korupsi bukan hanya dokumen administrasi, tapi mari kita jadikan strategi nasional pencegahan korupsi untuk memberikan dampak dan signifikan terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Negara yang maju adalah negara yang sejahtera. Negara yang sejahtera adalah negara yang cerdas. Kecerdasan anak bangsa akan mengurangi dan meniadakan praktik-praktik korupsi. Mari kita bersama-sama merapatkan barisan, komitmen, semangat, dan selalu bersinergi untuk melakukan pemberantasan korupsi. Mimpi kita, Indonesia, negara kesatuan Indonesia, bebas dari praktik-praktik korupsi. Selamat merayakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Salam anti korupsi.